Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para investor. Pada siang hari ini saya akan membagikan sedikit tips tentang tadi ada yang bertanya pada saya bagaimana caranya mendapatkan uang 1 miliar dari hanya modal 1 juta ya. Eh, Terutama di pasar modal syariah ya, menjadi seorang trader. Nah, sebenarnya caranya gampang ya, saya akan sedikit bagikan, tapi perlu tips-tips bagaimana cara mencapainya. Nah, apakah ini dengan cara yang tidak halal? Tentunya tidak ya, dan bisa kita lakukan ya, asal nanti dilakukan secara konsisten. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita cek aja, adalah dengan menggunakan rumus compounding. Ya, compounding. Apa itu compounding? Compounding itu gampangnya adalah dengan cara memajemukkan ya, memajemukkan modal yang kita taruh gitu ya, yang kita gunakan untuk setiap kali transaksi ya. Nah, misalkan di hari pertama ini kita masukkan 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah. Kemudian untuk mencapai 1 miliar ya, saya hanya menaruh target ya, hanya kecil ya, nggak usah besar-besar, hanya setiap kali transaksi ya, bahkan mungkin sekali sehari ya, di dalam setiap transaksi itu hanya mentargetkan 2% saja ya, 2% saja. Jadi setiap kali transaksi atau mungkin saya kalau misalnya sehari melakukan hanya sekali transaksi, maka di dalam transaksi itu hanya mentargetkan 2% saja ya, hanya 2% saja. Kalau teman-teman investor bisa lebih daripada 2%, alhamdulillah. Tapi saya menaruh target yang paling minimal yaitu 2% saja. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah sebenarnya saldo awal ya, saldo awal ditambah dengan persentase target dari yang akan kita capai ya. Dalam hal ini adalah 2% dari modal. Jadi kalau misalnya nih teman-teman taruh uang 1 juta rupiah gitu kan, kemudian transaksi, kemudian setiap transaksi hanya kasih target cuan 2% saja, kemudian out ya. Tentunya 2% ini sudah net ya, di luar dari komisi-komisi ya. Maka pada hari pertama ya, teman-teman akan mendapatkan uang 1.020.000 ya. Misalnya mendapatkan uang 1.020.000 di hari pertama ya. Tapi tadi yang saya bilang ya, syukur-syukur kalian bisa mendapatkan lebih gitu ya. Tapi kita hanya targetnya kecil aja ya, dari uang 1 juta setiap hari ya, setiap kali transaksi mendapatkan target 2% atau 20.000. Nah, di hari berikutnya ya 1.020.000 itu kita jadikan modal. Ya, kita jadikan modal, kemudian dengan target yang sama yaitu 2% ya, 2% ya. Maka di hari yang kedua atau di transaksi yang kedua kita akan mendapatkan uang sebesar secara akumulatif tentunya mendapatkan 1.040.400. Nah, di hari ketiga kita ulangi lagi prosesnya ya, 1.040.400 itu kita belikan semua ya sebagai modal dan kita targetkan margin 2% ya. Maka di hari ketiga kita akan mendapatkan uang 1.061.208. Begitu juga di hari berikutnya, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan ya. Kalau kita secara konsisten dan secara baik ya, dengan penuh kesabaran, kesyukuran, dengan doa, dan kita bisa mendapatkan target 2% terpenuhi setiap hari. Yuk kita lihat dalam waktu berapa harikah uang yang tadinya 1 juta itu bisa terakumulasi menjadi 1 miliar. Kita lihat ke bawah. Nah, ini di hari ke 349 ya. Di hari ke 349 ya, sudah uangnya terakumulasi menjadi 1.000.000.003 juta lebih ya, dari awal modalnya hanya 1 juta rupiah dengan target setiap kali transaksi itu 2% ya, setiap kali transaksi 2% ya. Jadi setiap hari
hanya transaksi sekali mungkin ya dengan target 2%, tapi konsisten ya, konsisten. Tantangannya apa? Tantangannya di sini adalah ya semakin nanti semakin besar ya tentunya nanti akan resikonya dan nyalinya, keberaniannya itu akan semakin ditantang. Mungkin ketika kita awal trading dengan modal 1 juta rupiah ya, itu mungkin terasa kecil gitu ya, terasa kecil, nggak ada masalah. Itu kan terus naik ya, mungkin 2 juta tidak masalah, 3 juta sekali masuk nggak masalah, 5 juta sekali masuk nggak masalah. Nah, ketika nanti mungkin ada beberapa orang di atas 10 juta, nah ini mungkin udah khawatir nih gitu ya, udah khawatir atau mungkin saya belum take profit, masa mau dijadikan modal lagi kan gitu. Tapi bagi yang tipe-tipe mereka menantang risiko ya, risker, dia masukkan lagi ya, dia masukkan terus terakumulatif ya. Nah, mungkin juga pada batas 100 juta rupiah ini ada orang yang sudah mulai takut-takut nih, nyalinya udah mulai takut-takut, kira-kira dimasukkan semua lah ya, yang gitu ya. Nah, terus kemudian sampai 200 juta ya dimasukkan sekali transaksi ya, sampai di sini 960 juta, 980 juta sampai 1 miliar ya, dengan hanya target 2% per transaksi. Ya, ini tentunya butuh butuh skill ya, butuh skill, kemudian juga butuh kesabaran dan juga butuh nyali dan keberanian yang sangat tinggi ya. Ya, sekarang kita lihat ya, kira-kira nih apa nih tipsnya supaya bisa mencapai target yang kita inginkan. Pertama yang dibutuhkan adalah tentunya nih, kalau dari saya adalah tipsnya pertama usahakan pilih saham yang baik ya, yang punya fundamental yang baik. Kenapa? Karena terkadang analisa kita, prediksi kita tidak selalu benar, sehingga ketika terjadi downfall ya, tidak sesuai dengan perkiraan kita bisa batasi risiko, atau kita bisa lebih sabar untuk menunggu ya. Oh ternyata hari ini saya masuk kemudian salah arah ya. Kalau sahamnya saham bagus, yakinlah bahwasanya karena fundamentalnya bagus, dia akan naik kembali gitu ya. Kemudian yang kedua ya, pelajari analisa teknikal saham yang akan dipilih ketika market sudah tutup. Jangan dadakan ya. Selalu ketika market sudah tutup kita lakukan analisa untuk kita masuk kira-kira nih saham yang besok kita akan target ya untuk ditransaksikan apa, kita pelajari gitu ya, supaya benar-benar kita siap. Jadi ketika kita market buka besok, kita sudah punya strategi gitu ya, sudah punya strategi mana-mana saham yang akan kita targetkan untuk kita jadikan objek transaksi ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kita harus konsisten ya, risk dan reward ya, batasi antara risiko dan target yang akan kita inginkan. Tadi saya bilang bahwasanya saya hanya mentargetkan minimum target 2% profit setiap kali transaksi. Tentunya teman-teman yang sudah punya skill yang tinggi bisa sekali, 2 kali, 3 kali transaksi per hari ya. Tapi saya di sini hanya membatasi hanya sekali transaksi. Ya, syukur-syukur bisa lebih, bisa sampai 3%, 4%, apalagi dapat auto reject atas ya, sampai 7% ya. Nah, itu bisa untuk akselerasi ya, atau untuk menambal mungkin ada hari-hari yang kemarin tidak mencapai target ya. Nah, bisa untuk mencapai 2% mungkin dibutuhkan tidak hanya 1 hari, salah arah bisa 2 hari, bisa 3 hari menunggu gitu ya, akhirnya baru mencapai target yang kita inginkan. Nah, ini kalau kita bisa melebihi dari target yang kita inginkan, tentunya bisa berakselerasi. Nah, kemudian kalau terjadi salah arah bisa juga dibatasi dengan cut loss dulu ya, 1% ya, dibatasi 1% dari batas bawah kita ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada hari yang tidak mencapai target, maka pelajari kesalahan di hari itu dan perbaiki ya, dan perbaiki strategi kita untuk di hari berikutnya. Yang keempat adalah kita sabar dan syukur ketika sudah mencapai target, dan jangan terlalu overconfident ya, jangan takabur ya, jangan sombong. Dan yang kelima, selalu berdoa dan infak ya, infak untuk menambah kelancaran rezeki kita. Dan tips yang terakhir adalah ulangi lagi strategi ini dari ya. Demikian sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.